Markus, Lukas, dan Yohanes sampai dengan kitab Wahyu, perkataan Bunda Maria terkait dengan kesaksiannya terhadap Yesus itu tidak ada. Padahal seandainya Yesus ini adalah firman yang menjelma menjadi manusia, ya, atau dia adalah sang ilahi, kesaksian yang paling kuat adalah keluarga terdekatnya. Kenapa Paulus tidak pernah mengisahkan tentang Bunda Maria? Kenapa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak pernah mengambil narasi dari Bunda Maria? Lalu mereka pun tidak pernah memberikan sebuah penjabaran yang lugas, tepat, secara terperinci siapa yang disembah oleh Bunda Maria. Kalaulah orang Kristen pada saat ini dan di abad pertama itu menuhankan Yesus, tentu kalau itu benar Yesus Tuhan, Bunda Maria itu adalah orang pertama yang mengabdi, menyembah, membuat narasi, membuat kesaksian, membuat sebuah riwayat bahwa anaknya itu adalah TUHN. Ternyata tidak ada, Bang. Ini bukti ketidaklengkapan dari Injil yang Abang yakini itu. Lalu yang kedua, Injil yang Abang yakini itu tidak pernah memberikan suatu konsep ketuhanan yang jelas tentang Trinitas, tentang ketuhanan Yesus. Kalau saya baca di dalam kitab Torah, jelas ketuhanannya itu. Di dalam Shefer Debarim, Perekses, Mispar Arba, Payomer Elohim, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarkanlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Iya kan? Sebetulnya Yesus juga sama, konsep ketuhanannya itu Allah yang esa. Mengutip Sefer Debarim, Perek Arba, Everekses, Mispar Arba, Payomer Yeshua Hamashiach, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sama ketuhanannya. Nah, sekarang coba kita lihat di dalam perjanjian baru. Menurut ucapan Yesus sendiri, Yesus tidak pernah loh mengajarkan tentang bahwa dirinya itu adalah TUHN. Tidak pernah. Tidak pernah. Ini adalah bukti ketidaklengkapan yang paling substansial. Lalu yang kedua adalah Abang mengatakan bahwa Alkitab itu tidak seperti Al-Quran turun dari langit. Salah, Bang. Yesus pun menerima Injil itu dari langit, dari Tuhan. Contohnya Yohanes 17 ayat ke-8. Segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku ya Allah, aku menerimanya dan aku telah menyampaikan kepada mereka. Kalau saya tanya siapa saksinya Yesus menerima firman, tidak ada. Lalu yang lebih fatal lagi, ternyata Yohanes 17 ayat ke-8 itu membantah Yohanes 1 ayat 1. Ya, Beresit Hayah Hadabar. Nah, di ayat pertama itu, pada mulanya adalah firman. Membantah Yohanes 1 ayat ke-14, firman menjadi daging. Kalau firman menjelma menjadi Yesus, firman menjelma menjadi manusia, maka Yesus tidak usah lagi menerima firman, karena dia adalah firman yang hidup, saudara. Tetapi pada kenyataannya ternyata Yesus menerima firman. Setelah ditelisik menurut Bapak Gereja mula-mula Santo Agustinus, Yohanes 1 itu hanya dimulai dari ayat 19. Ayat 1 sampai ayat ke-18 adalah karangan yang mengutip himne Platonis, yaitu yang ditulis oleh seorang bangsawan Yahudi yang bernama Philo. Mohon diralat kalau salah, tetapi yang jelas itu yang nulis Philo, tapi diadopsi oleh si pengarang Injil Yohanes. Dengan ada narasi yang dibuat, yang dirobah. Harusnya firman itu dari Allah, tetapi dirobah, firman itu adalah Allah. Nah, yang benar firman itu berasal dari Allah, dirobah itu. Narasi himno Platonis itu, firman itu adalah Allah. Saya minta kepada Abang buktikan kelengkapan Alkitab, kesaksian Bunda Maria bahwa Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah firman yang hidup. Lalu yang kedua, ya, pernah tidak Bunda Maria itu bersujud kepada Yesus, menyembah kepada Yesus?
Sebetulnya kalau Bunda Maria itu menuhankan Yesus, ini akan membantah semua argumentasi Muslim terkait dengan ketuhanan Yesus. Nyatanya Bang, Yesus itu Bunda Maria itu tidak pernah menyembah anaknya. Santo Yosef tidak pernah menyembah anaknya. Bahkan di dalam Injil Thomas, sebentar sedikit. Di dalam Injil Thomas, di dalam masa kecil Yesus itu adalah manusia berdosa, Bang. Kenapa berdosa? Karena Yesus sudah pernah membunuh anak sepermainannya. Dia membunuh orang di dalam Injil Thomas. Dan bahkan Santo Yosef itu memarahi Yesus, makanya tidak diceritakan. Begitu Bang. Silakan Anda jawab ya. Di mana Bunda Maria menyembah Yesus? Silakan. Makasih Bang Nandar. Jadi gini. Yo. Bang Nandar bilang tadi papirus itu yang pertama poin aku nangkap semua nih. Papirus itu hanya sebesar kartu ATM. Bang Nandar, aku udah pernah lihat Bang. Aku bahkan bisa bikin kertas papirus. Aku tahu bahan dasarnya Bang. Bentuknya segitiga. Kita tinggal kupas itu, kita sambung-sambung, terus kita press, jemur, terendam di air selama seminggu. Itu saya tahu semua cara bikinnya. Jadi kita mau bikin kertas dari papirus itu selebar lapangan bola kaki pun bisa. Jadi jangan bilang papirus itu hanya seukuran ATM. Berarti Bang Nandar hanya berteori, tidak pernah bikin. Aku pernah. Bang Nandar hanya berteori bahwa itu hanya sebesar itu. Itu bukan seperti itu. Oke, yang kedua Bang. Kalau berbicara tentang teks, ayo kita main pemikiran sederhana aja. Bang Nandar kalau bicara tentang ilmu yang sekarang, Bang Nandar nggak hidup di zaman Yesus. Bang Nandar nggak hidup di abad-abad awal. Ilmu yang Bang Nandar pelajari cuma dari membaca semua. Bagaimana bisa hanya dengan membaca catatan-catatan, Abang Nandar bisa bilang di depan publik bahwa ini sudah dipalsukan. Itu yang saya mau bilang. Jadi jangan pernah menilai ajaran agama seseorang hanya dari ilmu yang kita baca sendiri. Karena belum tentu itu benar. Saya kasih contoh. Ada banyak orang yang teman-teman Muslim yang sering mengaitkan, oh ada Injil yang asli juga satu, namanya Injil Barnabas. Aku bilang, benar itu asli. Benar Bang. Saya ketawa loh bayangkan. Padahal dia nggak baca Injil Barnabas. Di mana Injil Barnabas juga bertentangan dengan Al-Quran. Jadi artinya gini. Contoh nih Injil Barnabas dalam ayat pasal 178. Langit ada 9. Padahal Al-Quran bilang ada 7 tingkatan. Nah ada banyak hal yang bertentangan. Artinya banyak orang yang merasa berilmu. Saya bukan mau ngajarin Bang ya. Kebetulan saya juga tahu apa yang Bang Nandar bilang semua ini. Contoh soal Bunda Maria juga. Bicara tentang Bunda Maria. Di mana dia meyakini bahwa anaknya itu adalah Tuhan. Itu hal yang sederhana. Karena bicara tentang Bunda Maria sebetulnya Tuhan memilih Bunda Maria karena dia adalah perawan yang suci. Atau kalau dalam Quran kalian adalah Siti Maryam. Dia memilih perempuan itu sebagai orang yang suci di mana Yesus akan dilahirkan. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Bahkan terlepas dari ketidakpercayaan kalian tentang ketuhanan Yesus, itu bukan urusan kami. Makanya ketika orang berkata bahwa buktikan bahwa Yesus Tuhan, di mana dia pernah berkata aku adalah Tuhan, itu pertanyaan turunan dari Ahmed Dedat, Syabir Ali, Zakir Naik, dan semuanya. Pertanyaan yang sama akan saya tanyakan, di mana Yesus pernah berkata aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Coba. Apakah hanya karena dia tidak pernah berkata aku adalah Tuhan dengan berarti dia bukan Tuhan? Tidak seperti itu cara pikirnya. Tidak selamanya seperti itu. Makanya saya bilang, saya tantang, di mana Yesus pernah berkata aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Coba tunjukin ayatnya. Dan ketika Bang Nandar mampu menunjukkan, kalaupun ada, kenapa bukan referensi? Bentar Bang, tadi aku hitung Bang Nandar hampir lebih dari 10 menit tadi. Jadi bahasanya gini Bang, ketika kita berbicara tentang
Bunda Maria tunjukkan referensinya. Jangan, pertanyaan yang salah itu atau penjelasan yang salah. Harusnya kami yang butuh penjelasan itu. Kami yang butuh dijelaskan oleh teman-teman Muslim. Karena ketika teman-teman bertanya dan bilang bahwa Alkitab palsu, tunjukin aslinya. Nah, ketika aku bilang bahwa tunjukin aslinya, Bang Nandar sering bilang bahwa tidak ada original teksnya. Nah, sekarang bagaimana Bang Nandar bisa percaya sebagian Alkitab yang sekarang itu ada sebagian kecil yang asli, tetapi tidak ada original teksnya? Kan itu standar ganda kan? Kan nggak masuk akal. Artinya begini loh. Di satu sisi mari kita main logika yang sehat loh. Saya percaya Bang Nandar orang yang pintar. Bang Nandar bilang bahwa Alkitab itu tidak ada teks aslinya. Bentar Bang, kan Bang Nandar tadi panjang. Bang Nandar bilang tidak ada versi aslinya, tidak pernah ada. Tetapi di satu sisi Bang Nandar bilang bahwa ada sebagian kecil yang kita baca itu benar. Misalkan Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, ya toh. Artinya bagaimana bisa menggunakan standar itu? Sedangkan kalau itu memang tidak ada, berarti tidak ada Alkitab, itu berarti semua omong kosong. Tetapi kalau itu omong kosong, kenapa harus memaksakan Nabi Muhammad ada dalam Alkitab? Memaksakan kenapa bahwa ada sebagian yang benar? Kalau ada sebagian yang benar, berarti ada teks aslinya. Iya kan? Itu harus dibuktikan dong. Jadi maksud saya begini loh. Kita kenapa sih harus sibuk membahas hal yang tidak penting ini? Karena kalau memang Bang Nandar punya ada waktu, aku kumpulin data semua, kita bisa bahas tentang Quran. Tapi sorry, saya menjadi sampah ketika saya harus membahas Al-Quran. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga Bang, Abang Nandar sempat singgung tentang Tritunggal tadi. Di menit-menit ketiga, soalnya saya tahu semua. Di menit ketiga Bang, 3:17 detik, Bang Nandar sempat singgung tentang Tritunggal. Bang, kami orang Kristen tidak menyebut kata Tritunggal. Tritunggal itu adalah kata yang dipakai oleh umat Muslim dalam menyamakan dengan Trinitas. Kami menyebutnya Trinitas, 3 entitas, bukan Tritunggal. Kalau tunggal bicara angka, Allah yang hebat tidak bisa dibatasi oleh angka. Makanya Trinitas itu sebetulnya bukan 3 Allah, bukan keberapaannya, bukan jumlah Allah. Trinitas adalah kata yang dipakai oleh bapak-bapak gereja untuk menyimpulkan kekristenan. Karena apalagi ada Irene Handono pernah bilang begini, Trinitas nanti timbul tahun 325 di Nikea. Salah sekali. Bahkan berapa ribu tahun sebelum itu dalam perjanjian lama itu sudah berbentuk trinitaris. Misalkan dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, 2 dan 3. Iya kan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Ada kata Elohim, ve haaretz hayeta tohu avohu, ve hosek alvene tehom, ve ruach Elohim merakefet alvene hamayim. Ayat 3, ve yomer Elohim, ve hior wa hior. Di situ sudah ada kata Allah, firman Allah dan roh Allah. Sebetulnya itu sudah berbentuk trinitaris sebetulnya. Tetapi itu bukan berarti 3 Tuhan. Nah, itu cara berpikirnya yang salah. Lanjut Bang. Oke, ya. Saya tanggapi yang pertama. Anda mengatakan begini, di mana Yesus mengatakan aku bukanlah Tuhan. Ini jujur ya, ini logika yang saya nggak tahu ini timbulnya dari mana. Kalau dasarnya adalah pertanyaan seperti ini, saya juga boleh bertanya, di mana Bunda Maria mengatakan aku bukanlah Tuhan? Di mana Abraham mengatakan aku bukanlah Tuhan? Coba cari di dalam ayat Alkitab, Musa pernah mengatakan aku bukanlah Tuhan. Kalau dasar penyembahan terhadap Yesus dengan sebuah pertanyaan, di mana Yesus mengatakan aku bukanlah Tuhan, maka saya pun bisa bertanya dengan pertanyaan yang sama. Di mana Musa pernah mengatakan aku bukanlah Tuhan? Nggak ada. Bahkan di mana Yonatan Nandar mengatakan aku bukanlah Tuhan? Saya nggak pernah mengatakan aku bukanlah Tuhan. Apakah lantas saya Tuhan? Musa itu lebih hebat daripada Yesus Bang. Kalau Yesus tidak pernah diangkat jadi Tuhan, tetapi kalau Musa itu diangkat jadi Tuhan di dalam kitab Keluaran 7 ayat 1. Bahkan dia punya nabi yang bernama Haaron. Mengenai papirus tadi sudah saya tunjukkan kepada Abang ya.
Sebentar, saya buka dulu open cam nih ya. Virus. Sudah pakai waktu ya Bang? Oh, ya ini kan ngobrol bebas. Anda aja tadi ngobrol nggak pakai waktu. Saya dengarkan baik-baik. Saya tidak menyela Anda ketika berbicara, ya kan? Nah, kita lihat nih ya. Nah, contoh kepalsuan Alkitab ya, yang mengatakan Alkitab palsu itu bukanlah saya, tetapi orang Kristen yang cerdas gitu loh. Nah, lihat Abang ya. Alkitab itu ada tafsiran. Ada tafsiran yang tafsiran otoritatif, tafsiran Yerusalem mengenai Trinitas. Coba bayangkan ini ya. Kesaksian tentang anak Allah, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu entitas. Oke. Nah, di sini disebutkan bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemah Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Sinonim dari tidak asli adalah palsu. Mau saya tunjukkan ayat lain bahwa Alkitab itu tidak asli? Ya, saya tunjukkan nih. Jadi Yesus itu pernah menubuatkan tentang kedatangan Nabi Muhammad, tetapi ditambahi ayat palsu di dalamnya. Kita lihat Matius 21 ayat ke-42. Ini berbicara tentang Nabi Muhammad, tetapi ditambahi ayat palsu. Ya Bang ya, ini bukan saya mengatakan ayat palsu ya Bang, nanti ini ya. Nah, di dalam ayat kedua ya, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi di pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Kita tahu anaknya Abraham yang dibuang siapa? Anaknya Abraham yang dibuang itu adalah Yismael. Dari keturunan Yismael itu akan menjadi batu penjuru. Siapa? Itu Nabi Muhammad. Kenapa menjadi perbuatan ajaib di mata kita? Karena karena nabi-nabi itu turun biasanya dari bangsa Israel. Tetapi nabi yang terakhir ternyata turun dari bangsa Yismael. Makanya menjadi perbuatan yang ajaib di mata kita. Untuk mengaburkan Matius 21 ayat ke-42 ini, 43-nya dibuat ayat palsu Bang. Ayat palsunya apa? Ayat palsunya ini ya. Oh, ini juga nih nubuatan Nabi Muhammad ya. Sebab aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Di dalam bahasa Ibraninya itu bukan daripadamu, tapi dari kalian. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripada kalian dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ini dalam bahasa Ibraninya bukan bangsa, tetapi legoi. Legoi itu satu pribadi. Jadi kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu orang yang akan menghasilkan buah kerajaan Allah itu. Antara 21, 42 dan 43 ada korelasinya. Ini kepada Nabi Muhammad. Agar tidak dipahami kepada Nabi Muhammad, dibuat ayat palsu pada ayat ke-44-nya. Nih. Saking bencinya kepada Nabi Muhammad dibuat ayat palsu. Di Matius 21:44. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur tuh. Jadi kalau dia mengikuti Nabi Muhammad akan hancur katanya. Barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Kita buktikan ayat ini asli apa palsu. Ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik, sehingga kiranya di sini apa? Tidak asli, tetapi ditambahkan dari apa? Diambil dari Lukas 20 ayat ke-18. Ini loh, tidak asli. Sinonim dari tidak asli adalah palsu. Nah, ada lagi evangelis banyak sekali saudara. Tapi karena ini kasihan yang ini ya Bang Bang VR8, kita lihat juga Bang. Markus 15 ayat 27 ada ayatnya. Tapi kalau kita lihat ayat 28 itu ayatnya kosong. Tuh, kosong ayatnya. Ya. Tapi kalau dalam terjemahan itu ada ayatnya. Itu dari mana? Inilah yang dikatakan Al-Quran, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan dari Allah, padahal bukan dari Allah. Begitu ya.
Oke, Kemudian gantian ya. sebentar Bang. Kemudian begini, ini ya, Yohanes 1 ayat 1. Sebentar, nanti Abang boleh panjang 1 jam juga saya dengarkan. Ya, saya 1 jam juga saya dengarkan. Iman Kristen dibangun atas dasar Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Ternyata itu ayat yang dikutip dari Platonis, saudara. Ya, ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ayat ini berasal dari himne Platonis yang diperkenalkan oleh cendekiawan Yahudi bernama Philo. Jadi benar ya yang tadi saya katakan. Kepada bangsanya yang berbunyi kalimatnya, pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu berasal dari Allah. Yohanes 1 ayat ke-1 pada substansi dan esensinya berbunyi berasal dari Allah, tetapi dirubah oleh penulis Alkitab. Nah, penyalin kitab Yohanes kemudian mengadopsi himne ini dan menempatkannya sebagai pembukaan Injil Yohanes, lalu merubah ya. Logos itu berasal dari Tuhan, menjadi firman itu adalah Tuhan. Di dalam naskah aslinya, di dalam tulisan aslinya berasal dari Allah, dirubah. Firman itu adalah Tuhan. Nah, kita lihat nih, pencaplokan ajaran Platonis oleh penyalin Injil Yohanes ini dijelaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Bahkan kalau Abang buka ya, sekarang kan zaman digital ya, catatan kaki Alkitab, The New Testament of the New American Bible, menyatakan bahwa Yohanes 1 sampai 18 bukan bagian dari Injil Yohanes, melainkan karya lepas kemudian yang dimasukkan menjadi pembuka kitab Yohanes. Makanya kenapa Yohanes 1 sampai Yohanes 18 bertentangan dengan ajaran Yesus, Bang. Di dalam Yohanes 1 ayat ke-1 dan berikutnya mengatakan firman menjelma menjadi Yesus. Sementara Yesus itu tidak pernah loh Abang cari ya. Jadi ada tadi pertanyaan yang belum Abang jawab. Yang pertama adalah di mana Bunda Maria menyembah Yesus, memperkenalkan, membuat sebuah narasi bahwa anaknya adalah sesembahan, anaknya firman menjelma menjadi manusia. Tidak ada. Itu pertanyaan yang tidak Abang jawab. Lalu pertanyaan yang kedua adalah di mana Yesus mengatakan Anohi hamilah Anohi hadabar aniro sehlihiyot anasim. Artinya apa? Aku adalah firman yang ingin menjelma menjadi manusia. Atau haiti lihiyot an-nasim, aku telah menjelma menjadi manusia. Tidak ada Yesus mengkonfirmasi bahwa dia adalah firman menjelma menjadi manusia. Justru Yesus membantah pernyataan itu, keyakinan itu dengan mengatakan, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku ya Allah, aku telah menerimanya saudara, dan mereka pun telah menerimanya. Yesus menerima firman. Kalaulah keyakinannya Yesus itu adalah firman yang hidup, abang-abangku, saudara-saudariku, tentu Yesus tidak usah lagi menerima firman. Loh, kenapa Bang? Karena dia adalah firman yang hidup. Apa yang diucapkan adalah firman. Tetapi kenyataannya Bang, Yesus masih menerima firman. Bahkan Yesus mengatakan, aku menghakimi bukan atas kehendakku sendiri. Aku mendengar apa yang dia katakan, lalu aku menyampaikannya kepada kalian. Permasalahan